Karin Novilda. Halo Kak Mary Riana. Hai. Hari ini aku khusus memakai outfit ini. Lucu banget. Iya. Walaupun collaborationnya sudah sold out, tapi keren banget. Next ya ntar kita bikin lagi collaboration. Oh iya dong. Karena Gaudi itu kebetulan yang punya adalah teman SMA aku, Temen SMA kamu, Janet. okay. Ya, and he speaks highly of you karena kolaborasi yang sangat luar biasa. Yep. Very Dan Kak kooperatif. Janet juga bener-bener sangat asik untuk diajak kerja sama, dan dia juga involved di dalam itu yang bikin gue suka banget kerja sama dia. Itu itu yang bikin gue suka banget sih, karena jarang banget kayak maksudnya owner actually mau involve, nggak nyuruh staffnya doang gitu loh. Biasanya kan banyak banget juga kayak company atau mungkin juga online shop yang selalu menyerahkan ke kita nih, ke influencer aja deh, terserah kamu mau ngapain, kayak kreativitas kamu aja deh. Tapi di ini kita bareng gitu, kita ngobrol bareng, which is ini arti kolaborasi sebenarnya sih. Oke. Dan dari kamunya sendiri pun juga all out, basically bukan hanya menganggap bahwa ini klien, you just deliver as it is yang memang diwajibkan, tapi you even do extra things yang emang kamu juga lakukan sepenuh hati. Karena kalau menurut aku kayak kerjasama itu harusnya menguntungkan kedua belah pihak kan. Dan kalau misalnya dari kerjasama itu bukan hanya uang, outputnya, which is new friends, terus kayak juga new connection, banyak juga new knowledge lagi baru dari orang-orang yang baru gue kenal di industri itu, which is menurut gue itu lebih meaningful dibanding uangnya doang gitu loh. Iya, it's not transactional lah ya, tapi kan ada relationship in between sebenarnya yang terjadi juga dalam transaksi itu. Betul sekali. Oke. Anyways, kenapa aku pengen banget ngobrol sama Karin? Kenapa tuh? Penasaran gak sih? Karena biasanya mulut gue ini bisa banget di-cut masukin TikTok ya. Oh gitu. Ya karena to be honest, the first time I know you, pertama kali aku tahu Karin Novilda itu sebenarnya bukan Karin Novilda tapi Karin. Oke. Beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi nanti mungkin aku ceritain juga ya along the way. Tapi ketika aku ngelihat Karin Novilda yang sekarang, you are just so different. Yep. Dan makanya aku juga pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih banyak lagi tentang cara pikir kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, and how you become you sampai hari ini gitu. Jadi ada 8 pertanyaan yang nanti aku tanyakan. Ya harus dijawab. Boleh. Tapi di akhir nanti you can ask me anything. Kamu bisa tanya satu pertanyaan apapun juga yang akan saya jawab juga. Yep. Hopefully salah satu pertanyaannya bukan kayak kenapa gagal nikah ya. Enggak ya? No. Oke, kalau itu pertanyaan pertama. 25 tahun hidup kamu. Sekarang 25 tahun dong ya? Yep. Almost. November 29 ini baru 25. November ini 25. Jadi dari 25 tahun perjalanan hidup, apa sih yang paling membuat kamu bangga? Sebenarnya kalau di sum up adalah nggak specifically satu hal aja sih, tapi how I became me yang sekarang gitu loh, dan aku bangga dengan aku bisa berproses selama dari kecil sampai sekarang, dan juga aku bisa membanggain orang tua sih, sebenarnya itu yang paling penting sih. Dan dengan membanggakan orang tua dan keluarga aku, itu yang sebenarnya bikin diri aku bangga gitu loh terhadap diri aku sendiri, which salah satunya adalah sekarang aku juga dari umur sekitar 16 tahun aku udah financially independent sebenarnya. Tapi dari umur 18 tahun itu aku udah nggak tinggal lagi sama orang tua, which is aku udah nyoba untuk tinggal on the streets gitu loh sendirian. Which is yang kenapa aku bilang tinggal tadi yang bikin on the street tuh tinggal di jalanan. Enggak di jalan, maksudnya kayak keluar gitu loh dari zona nyaman dari keluarga gitu loh. Bukan diusir ya. Cuman I chose to live alone gitu loh, mau nyobain hidup sendiri gitu loh. Pada awalnya sih aku nggak mikir kayak bisa gitu loh, karena pada waktu awalnya aku coba hidup sendiri, ternyata yang paling kerasa tuh adalah makan. Yang mahal tuh makan ternyata. Selama ini kalau di rumah tuh kan makan pagi disiapin, nggak tahu kayak nggak perlu beli, makan siang juga disiapin, sore disiapin. Ini aku harus beli makanan sendiri gitu loh. Dan dengan uang yang waktu itu secukupnya aku punya, itu gimana caranya aku bisa nge-manage itu. Jadi kayak sebenarnya proses-proses ini yang bikin aku bangga. Jadi kayak kalau di game itu kayak level 1 udah checklist lu udah kelar,
Dan itu kan satu achievement ya buat aku gitu loh. Level ini udah kelar, level 2 udah kelar, which is sekarang udah di level berapa I don't know. Cuman ya dengan aku bisa achieve level-level itu yang sebenarnya bisa bikin aku bangga. Ada level yang dimana mungkin kayak ini nggak sekali bisa dilakuin. Sama kayak game, misalnya kayak kalah game over di situ, tapi kayak kita bisa retry lagi di level itu gitu. Atau mungkin kita cari game lain untuk sejenak inilah beristirahat dari game yang lagi sebenarnya kita mainin gitu loh. Itu sebenarnya aku suka banget yang namanya analogi sih kalau cerita gitu loh. Dan mungkin salah satunya lagi yang bisa bikin aku bangga adalah I'm able to finance my sister juga, college-nya dia itu daripada sebenarnya nyokap bokap juga udah nyiapin dana untuk itu, cuman ya duitnya itu bisa dipakai untuk hal lain atau mungkin pendidikan adik aku yang selanjutnya atau mungkin along the way-nya. Cuman kayak yang bisa bikin aku bangga adalah aku bisa finance adik aku untuk kuliah gitu loh. Dan kemudian juga kapanpun my mom needs anything itu aku bisa provide untuk dia gitu loh. My dad needs anything aku bisa provide. Itu yang sebenarnya bikin aku bangga sih. Sorry suara gue lagi habis. Terus mungkin salah keduanya adalah kayak aku selalu percaya bahwa kita itu harus mimpi setinggi-tingginya. Karena banyak orang yang bilang biasanya mimpi jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. Sebenarnya aku ngelihatnya adalah kenapa lo harus mimpi setinggi-tingginya? Karena ketika lo mimpi, goal lo misalnya di sini. Lu mimpi nih setinggi-tingginya sih di sini. Jadi kalau misalnya at least jatuh, lu nggak jauh jatuh dari, kalau gagal nggak jauh dari goal apa yang tadi lu pengenin gitu loh. Kalau misalnya kayak kayaknya gue cuma mampu di sini deh. Kalau misalnya lu gagal ya lu di bawah lagi dari goal yang awal tadi. Kalau misal lu mimpi setinggi-tingginya gitu. Kenapa gue berani untuk bilang seperti itu? Karena gue juga udah ngalamin hidup gue. Karena pada waktu itu dulu tuh sebelum aku ngasilin uang gitu loh. Jadi aku mikir dulu kayak kalau misalnya aku punya mobil, kayaknya aku mau banget deh beli mobil sendiri. Dan yang aku kepikirannya mungkin yang aku bisa afford tuh jazz gitu loh pada waktu itu. But ya over years ternyata dalam waktu yang aku nggak percaya sesingkat itu, dan aku nggak percaya ternyata aku bisa afford bukan jazz, malah aku bisa afford Mercy gitu loh. Itu at my early age 20-an kalau nggak salah, my early 20 itu aku udah bisa nyicil mobil Mercy, walaupun pada waktu itu aku nyicil yang second gitu loh. Dan itu yang aku rasain kayak oke, ternyata mimpi yang tadi sebenarnya gue batesin, ternyata gue bisa dapat melampaui. Kenapa? Kalau misalnya dulu gue mimpinya lebih mungkin gue bisa kali ya dapat yang lebih, atau mungkin ya intinya seperti itulah. Dan dimana juga kayak at my age sekarang juga I have my own house yang aku lagi cicil juga, which is very membanggakan lah buat aku, karena aku nggak pernah mikir kalau aku bisa afford this kind of house di umur aku yang masih 24 tahun gitu loh. Jadi sebenarnya yang bikin bangga adalah achievement ini sih yang sebenarnya tadinya aku meragukan diri aku, tapi sebenarnya aku bisa gitu loh. Dan it starts with you, dengan kalian nggak meragukan diri kalian sendiri sih. Dan mau berproses. Itu yang paling penting. Aku setuju banget seperti yang tadi Karin bilang. Aku juga selalu bilang, banyak orang itu mereka selalu berpikir, ngapain mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh sakitnya tuh di sini katanya. Ya tapi exactly like what you said, saya juga selalu percaya mimpi itu mendingan setinggi-tingginya, setinggi langit. Kalau jatuh masih di awan, masih empuk. Kalau mimpinya cuma setinggi tiang listrik, begitu jatuh udah sampai tanah. Betul. Udah benjol kemana-mana. Jadi mendingan sekalian aja mimpi yang tinggi. Gitu. Jadi nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada niat dan usaha yang kerendahan. Jadi bukan mimpinya yang diturunkan, tapi niat dan usahanya yang dinaikkan. Oke, jadi banyak hal yang dibanggakan, tapi milestone prosesnya tadi ya Karin bilang. Sebenarnya itu sih yang lebih membanggakan. Di usia 16 tahun bisa financial independent, after that kamu bisa mandiri, mencoba hidup mandiri umur 18 tahun. I was in your positions before, exactly usia 18 tahun hidup sendiri, merantau, dan exactly seperti yang kamu bilang, yang paling kerasa tuh makanan. Karena ketika kita makan, apalagi aku tahu kakak ini kan di Singapura kan waktu itu ya. Itu kan oh my god. Aku I just got back to Singapore after years, kayak udah lama banget enggak karena pandemi juga. Dan sekarang makin gak tau ya, makin mahal aja ya di sana, lifestyle di sana ya. Kayak even lu naik taksi online di sana itu
yang kalau misalnya di sini harganya 50.000, di sana tuh $20, $20 Singapura. Di sana sekali duduk aja udah lebih dari 50.000. Iya makanya 4,8, 4,2 tergantung. Nggak kebayang sih itu. Ya, tapi ya again sometimes kan kita nggak pernah tahu kita sekuat itu sampai kita diharuskan untuk menjadi wanita kuat itu kan. Ya dan at the end of the day ya kita berproses ya kayak tadi mungkin ada salah-salah ada gagalnya ya tapi kan it's not game over until you say it's over kan ya coba aja lagi retry aja lagi. Sama mungkin sebenarnya yang aku bangga adalah pada waktu aku lagi ngerintis tuh I'm proud that walaupun istilahnya mama dan papa aku itu berkecukupan lah ya cukup gitu nggak berlebihan juga cuman aku nggak berusaha untuk memanfaatkan resources dari mereka gitu loh mungkin sekarang resources yang aku maksud adalah maksudnya uang aku tidak berusaha untuk memanfaatkan uang dari mereka gitu loh jadi pada waktu itu aku tinggal sendiri pertama kali actually fun fact, kalian tahu Season City di sini kan? Yang di Pluit, yang di Season dekat City. Sini, ya, Season City itu apartemen aku pertama kali umur 18 tahun. Jadi waktu itu aku keluar dari rumah masih belum punya duit. Umur aku itu nilai 18 tahun. Itu satu kamarnya ada satu ruangan itu satu kamar ada 2 kamar lah pokoknya nggak terlalu besar nggak besar sama sekali malah dan Season City ya kalian tahu di bawah juga ada kayak mall gitu ya mall gitulah terus itu harga apartemennya 4,5 juta per bulan dan itu pun gue masih bayar berdua sama temen gue gitu loh kita ada roommate lah pokoknya ada roommate di situ itu kerasa banget yang kayak gue makan di kantin supir yang kayak kerasa banget loh gue nggak itu ibaratnya kayak ngekos juga ya walaupun kayak gue tinggal di Jakarta intinya kayak gue ngerasain yang masak tuh waktu belum punya kompor dari apa sih yang pembikin kopi gue ngerasain itu juga masak Indomie di situ gue masih ngerasain itu juga loh jadi kayak yang bikin gue bangga adalah karena gue pernah ngerasain hidup sulit sekarang jadi gue meng-appreciate hal-hal yang gue punya dan gue juga bukan jadi anak yang manja yang kayak istilahnya sekarang kalau misalnya nih amit-amit gue dikasih jalan berbeda lagi sama Tuhan, gue bisa dan gue nggak akan kaget karena gue pernah hidup kayak gitu, gitu loh. Itu juga yang selalu kayak gue ingetin ke teman-teman gue sih, maksudnya lu harus coba dan memposisikan diri lo, bukan diri lo yang sekarang kayak mungkin kalau misalnya lu taruh sepatu lo di saudara-saudara kita yang kurang mampu gitu loh. Gimana jadi mereka? Kalau misalnya kan kita nggak pernah tahu ya kayak hidup orang tuh akan terus naik atau turun gitu nanti ke depannya dan itu yang harus kita prepare sih untuk diri kita gimana caranya kita bisa nggak kaget ketika kita dihadapin situasi seperti itu gitu loh karena kalau mengharuskan kita untuk berubah apapun itu ya kita juga udah siap lah ya karena aku pernah lihat kayak ada keluarganya temen aku yang dimana dia hidup berkecukupannya berlebihan lah maksudnya istilah gitu dan ketika dia beranjak dewasa kebetulan kayak orang tuanya terjerat kasus korupsi yang dimana akhirnya semua asetnya diambil dan dimana di situ dia depresi banget kaget nggak pernah hidup kayak gitu loh nggak pernah hidup yang kayak harus pindah-pindah kos makan juga bingung padahal sebelumnya dia makan fine dining mulu apa segala macem kayak gitu loh jadi kayak ya gue mau memposisikan diri gue I have to be prepared dan I wanna be prepared I wanna be ready for those kind of situation kalau akan terjadi semoga tidak ya gitu sih. Oke. Ya, but it's interesting ya. Sometimes kan kadang-kadang hidup mengharuskan kita atau hidup membiarkan kita melalui hal-hal yang sulit. Yang pertama supaya kita bisa lebih meng-appreciate hal-hal baik yang kita dapatkan. Yang kedua supaya kita juga bisa lebih berempati dengan orang-orang yang mungkin sedang dalam proses dan masa sulit itu juga karena kita pernah berada di dalam sisi itu. Jadi kita tahu gimana rasanya gitu.